Tuhan siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kebenaran-Mu memerdekakan kami, kebenaran-Mu memberikan damai sejahtera, dan kebenaran-Mu menyembuhkan kami. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih tim penari. Tuhan memberkati kita semua, shalom. Sudah ada di semester yang kedua, saudara-saudara ya. Sudah di bulan Juli dan minggu depan tanggal 13 adalah minggu kedua dari semester yang kedua atau minggu kedua dari bulan Juli. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai dengan apa yang Lukas atau tabib Lukas tulis di dalam pasalnya yang ke-15, khotbah yang sangat terkenal karena ada 3 kehilangan di sana, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Saudara-saudara, bahwa semua yang hilang ini tidak punya upaya atau kontribusi untuk kembali, kecuali yang punya atau ownernya yang punya effort dan punya upaya. Domba yang hilang ini tambah hari tambah tersesat kalau tidak bertemu dengan gembala. Dirham yang hilang ini tidak pernah ketemu kalau tidak ada owner yang akan membersihkan, mencari, menyapunya. Dan saudara tahu anak yang hilang ini tidak pernah akan masuk ke rumah kalau ayahnya tidak menjemputnya di luar. Artinya saudara-saudara, bukan karena saya dan saudara kita dapat berkat, tapi karena Dia yang memiliki kita. It's not about you. Ini bukan tentang kita, tapi ini tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan yang mencari, Tuhan yang menemukan, Tuhan yang bersuka cita, Tuhan yang buat pesta. Jadi kita ada sampai hari ini semua sebetulnya karena Tuhan. Jadi jangan ada yang bilang ini karena saya jaga hidup, ini kan bukan. Saudara bisa menang karena Tuhan. Saudara bisa hidup karena Tuhan. Jadi semua karena Tuhan, bukan karena saya dan saudara. Lalu saudara-saudara, ada sedikit pemahaman yang keliru ketika kita membaca di dalam Ayub pasal pertama ayatnya yang ke-21. Karena ayat ini sering ditulis di karangan bunga kalau ada duka. Ya, di sana dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan ayat ini begitu familiar, bahkan saking terkenal dia paling sering hadir di rumah duka, saudara-saudara ya. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius 6 ini banyak bicara tentang mulai dari doa, kekhawatiran, lalu saudara lihat rentetannya sampai di ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah, tapi ayatnya yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ucapkan sama-sama, di bumi seperti di surga. Apa artinya di bumi seperti di sorga? Kita yang menyesuaikan dengan sorga, bukan sorga yang menyesuaikan dengan kita. Karena di bumi seperti di sorga. Dari doa ini juga saudara-saudara, kita tahu bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Jadi jangan pikir ayo bersenang-senang karena habis mati tidak ada apa-apa, salah. Ada sorga dan ada neraka yang semuanya kekal. Dan bersukacitalah saudara yang sudah punya tiket, karena begitu kita mati, kita langsung bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang bertanya, apakah nanti di surga kita masih saling mengenal? Saya tadi pagi bilang dan minggu lalu juga bilang, yang beda alamat saja masih kenal. Karena Lazarus di alamat neraka, kemudian si orang kaya di alamat neraka, Lazarus di pangkuan atau di pelukan Abraham, masih kenal. Itu Lazarus, bahkan dia bisa panggil Bapak Abraham. Apalagi yang satu kompleks, yang dong suka bilang akom itu saudara-saudara ya, anak kompleks saudara-saudara ya. Satu alamat lebih mengenal, beda alamat saja masih tahu saudara-saudara ya. Nah persoalannya saudara akan ketemu dengan oma yang sudah mendahului yang percaya Tuhan Yesus, tidak lagi ompong. Saudara bertemu dengan opa, tidak lagi ompong, semua dalam kemuliaan, semua muda semua saudara-saudara ya. Jadi nanti kita akan ketemu, tidak ada tua, never grow old, tidak akan bertambah tua, semua kita sehat diberkati oleh Tuhan. Dan ketika saudara ada di bumi ini, salah satu berkat Tuhan bisa memperbaharui masa mudamu seperti Raja Wali. Udara tahu,
Umur 90 Sarah masih digoda sama Raja Abimelek, saudara-saudara ya. Ini hampir mau terima Ishak, saudara-saudara ya. Masih digoda sama, ya umur 89 karena umur 90 tuh Ishak lahir. Masih digoda sama Raja Abimelek. Dan ini raja kafir, dia bukan melihat keindahan rohani. Ada orang berkata, saya melihat kecantikan rohani. Bukan, dia ini raja kafir yang dia lihat benar-benar fisik. Jadi saudara-saudara, kenapa kita tidak minta kepada Tuhan, Tuhan kembalikan masa mudaku seperti Raja Wali. Saudara-saudara, tidak ada yang sulit. Makanya saudara, Kaleb umur 85, Yosua pasal 14. Masih bisa naik ke gunung dan mengalahkan bukan orang biasa, tetapi raksasa, Bani Enak. Itu adalah orang-orang yang menduduki atau menempati gunung Hebron. Dan Opa umur 85, dikasih kekuatan yang baru. Aku masih sama kuat seperti umur 40, waktu mengintai negeri ini. Berikan, give me my mountain. Berikan gunung itu buat saya. Dan ada kakek umur 85, yang seperti umur 40 mengalahkan raksasa di gunung Enak. Bilang kiri kanan, saya lihat kotra tua-tua yang muda tirus. Ucapkan saja. Karena ini keuntungan ibadah yang begini. Kalau ibadah online terada yang bisa bilang yang nonton saudara saya, tapi di sini ada yang bisa bilang. Makanya untung sekali datang dalam ibadah. Ya kecuali saudara di luar negeri, karena yang nonton kita ini bukan cuma di Papua saudara ya. Ada di Manado, ada di Jakarta, ada di Sydney saudara-saudara ya. Ada di Australia. Nah yang datang hari ini saudara untung besar. Ya untungku besar. Kenapa? Karena di samping saudara itu makhluk hidup yang bisa bernubuat buat saudara-saudara ya. Di samping saudara itu ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sampingmu untuk bisa bilang, kok kelihatan muda terus. Bisa bilang amin? Mungkin sudah bilang, masa. Ayo tuh. Kau yakin saja Tuhan berkati, apalagi kau yakin saudara-saudara ya. Haleluya. Lah iya. Kenapa saya suruh bilang ini? Karena ini bukti kita menyelaraskan frekuensi dengan kerajaan surga. Karena datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau sedikit Tuhan kasih cipratan dari surga dalam hidup kita di bumi ini, yang kau makin hari makin kuat, makin hari makin sehat. Bahkan kau lebih kuat dari sebelum kau sakit, saudara-saudara ya. Kau lebih kuat ya, saudara-saudara. Sesudah saudara melewati masa pemulihan, sesudah melewati masa proses pemulihan, saudara jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Bisa bilang amin. Jadilah menurut perkataanmu. Jadilah menurut imanmu. Karena kita menyesuaikan dengan sorga. Setel frekuensi saudara dengan sorga. Saya pernah cerita buat saudara di Sentani ada bapak yang di satu hari Jumat dia putar televisi channel A pemburu hantu. Channel B hantu-hantu gentayangan. Channel C si manis jembatan Ancol. Dia bilang, anak kok coba periksa antena dulu. Jangan-jangan antena salah nih. Begitu anak keluar 5 menit kemudian dia balik. Papa antena menghadap kuburan saudara ya. Nah hari ini lewat ibadah ini. Biar antena kita menghadap ke kerajaan sorga. Supaya kita terima sinyal dari sana. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, sinyal dari kerajaan surga tetap terpancar. Cuma masalahnya kita yang jarang setel ke sana. Nah, lewat ibadah ini, mari kita setel kembali ya, pikiran kita, perasaan kita, frekuensi kita bergabung dengan kerajaan surga. Nah, yang saya bilang tadi, ada banyak orang salah mengerti termasuk saya, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena apa yang ditulis oleh kitab Ayub itu Ayub dalam pengertian, Ayub dalam pemahaman hanya dengar orang berbicara. Kenapa? Biasanya kalau ada pendeta, apalagi dia seorang YouTuber terkenal, followersnya sangat banyak, ngomong salah pun kita bilang amin. Lah ya, terkenal Pak, followersnya banyak. Ada pendeta terkenal yang ngomong juru selamat bukan cuma Yesus, dan semua orang bilang, oh amin. Padahal saudara-saudara segala sesuatu harus kita uji dengan firman Tuhan. Karena orang terkenal belum tentu bicara kebenaran. Sebab kalau orang fokusnya sudah cari followers, segala sesuatu bisa dikompromikan demi mendapatkan pengikut. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Galati, kalau aku menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan, aku bukan hamba Tuhan.
Jadi silakan saudara bikin konten tapi tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bukan cari followers. Kalau sampai saudara sudah punya motif untuk cari followers, semuanya bisa dikompromikan. Nah, kalau pendeta top, saya sudah bersaksi buat saudara, saya sudah bertobat, saudara-saudara ya. Ketika berkhotbah, saudara-saudara, Tuhan tidak menjawab keinginan. Tuhan hanya menjawab kebutuhan. Karena saya dengar pendeta terkenal yang khotbah, sebelum saya cek firman Tuhan. Saudara, ini yang terkenal khotbah, lalu saya khotbah di jemaat. Saudara-saudara, ibu-ibu kalau pergi ke toko, kalau pergi ke supermarket, kalau pergi ke pasar, ada catatan di tangannya yang menulis semua kebutuhan. Minyak, beras, rinso, sabun. Tapi yang dibeli adalah baju. Itu keinginan dan Tuhan tidak jawab keinginan. Wah, saya khotbah semangat sekali. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan, bersukacitalah akan Tuhan, maka Ia akan mengaruniakan kepadamu keinginan hatimu. Filipi 4 ayat yang ke-7, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Lalu ketika Yohanes berkata kepada murid-murid yang ada di perahu itu bahwa yang berjalan di atas air itu bukan hantu tetapi Yesus, kemudian Petrus berkata, Tuhan kalau itu Engkau suruh aku berjalan, ini bukan kebutuhan, ini keinginan. Dan Tuhan berkata, come. Tuhan tidak bilang begini, Petrus bedakan dong mana kebutuhan, mana keinginan. Tidak, langsung come. Dan dia keluar berjalan di atas air. Saudara, kenapa? Saya cuma dengar orang bicara. Karena yang bicara ini orang terkenal. Padahal belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini Ayub dengar orang ngomong. Makanya pasal 42. Aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tarik semua kata-kata yang pernah aku ucapkan. Termasuk Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, mari kita lihat konteksnya. Yang ambil bukan Tuhan, tapi iblis. Ada dialog di sorga. Dari mana kau? Jalan-jalan keliling bumi. Sudah lihat hambaku Ayub? Ya, bagaimana dia bisa setia, dia tidak menyangkal engkau karena engkau berikan pagar. Nah, itu kan Tuhan berkata, hambaku yang baik, saleh, jujur, tahu menjauhi akan kejahatan dan takut akan Tuhan. Bagaimana dia bisa tidak lari daripada engkau karena engkau berikan dia perlindungan. Oke. Saya angkat perlindungannya, tapi nyawanya jangan berangi kau jamah. Saudara lihat, hari yang sama, ada 2 peristiwa alam dan ada 2 perbuatan manusia. Yang pertama, orang Sheba datang, lalu mereka menghancurkan penjaga-penjaga kambing domba. Ada satu yang lolos, dia datang kepada Ayub, Ayub, orang Sheba datang, cuma saya yang lolos. Semua kambing domba sudah dirampas. Belum selesai bicara, orang kedua datang, Ayub, itu api turun dari langit dan semua lembu sapi dibakar habis. Cuma saya yang lolos dari semua penjaga dan saya lapor kepada engkau. Belum selesai, datang lagi yang ketiga. Ayub, orang Kasdim datang, dong bunuh semua penjaga unta-untamu dan unta semua dirampas. Cuma saya yang lolos, saya beritahu buat engkau. Dan belum selesai dia ngomong, orang keempat datang. Ayub, angin bertiup dari keempat penjuru dan menghajar rumah di mana anak-anakmu sementara berpesta dan tak ada satupun yang selamat. Cuma saya yang lolos, saya datang untuk lapor buat engkau. Siapa yang ambil? Tuhan? Bukan. Nah, karena kita kurang paham ayat ini, saya pernah terintimidasi. Ada pendeta yang khotbah begini, hati-hati kau. Kalau kau tersetia, Tuhan bisa ambil semua yang kau punya. Tuhan yang mana? Kasih bukan pengambil. Dan Tuhan tidak pernah menarik hikmat yang dia berikan buat Salomo. Walaupun Salomo telah meninggalkan dia, tetap hikmat itu ada. Bisa bilang amin. Memang Salomo akhirnya kembali kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah mengambil. Bahkan saudara tahu, Israel yang sudah begitu bejat, yang berselingkuh dari Tuhan. Berselingkuh dalam pengertian mereka menyembah Baal. Dan Tuhan kirim Hosea. Hosea kawin dengan seorang perempuan sundal. Dan melahirkan anak-anak, bilang bersama Israel, sekalipun kamu sudah bersundal dengan Baal-Baal lain, saya tetap mencintai kamu. Betapa besar sayang Tuhan buat kita. Dan sejak itu saya bertobat, berkhotbah. Bahwa Tuhan bukan cuma jawab kebutuhan. Kopu keinginan pun Tuhan jawab. Amin. Apalagi kebutuhan. Bilang kiri kanan, ada harapan. Ada harapan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang kita mesti lihat konteks. Ya, saya berikan contoh. Semua orang mati. Kalau saudara dengar berita itu, semua orang mati. Orang Afrika mati, orang Eropa mati, orang Amerika mati, orang Australia mati, orang Indonesia mati, orang Papua juga mati. Tetapi kalau saudara lihat konteksnya, kapal feri yang tenggelam di Samudra Atlantik, semua penumpangnya mati. Oh, berarti cuma orang yang di kapal feri saja yang mati. Karena kita tidak lihat konteks, kita cuma comot keluar satu kalimat, maka orang bisa punya persepsi yang berbeda. Oh, semua manusia mati. Tapi ternyata cuma yang tenggelam dengan kapal feri itu. Nah, sama kita juga mesti lihat konteks ini. Itu sebabnya Ayub dengan berani dan dengan menyesal dia berkata, aku menarik semua perkataan itu, termasuk aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu ayatnya yang selanjutnya dia tarik semua perkataannya. Kenapa? Dia cuma dengar dari pendeta terkenal yang namanya Elifas. Dia cuma dengar pendeta terkenal yang namanya Sofar. Dia cuma dengar pendeta terkenal yang namanya Bildad. Karena dong tiga ini datang dan bilang begini, tidak mungkin orang mengalami musibah sepertiku kalau tidak ada dosa di dalamnya. Nah, lalu kita mulai memberitakan kepada jemaat-jemaat, periksa, jangan-jangan ada dosa. Lalu engkau tidak diberkati. Bukan kita yang diperiksa, tapi anak domba Allah yang diperiksa. Bukan saya dan saudara yang diperiksa. Kita tinggal menerima berkat dari anak domba Allah yang tidak bercacat. Amin. Dia tarik semua kata-katanya. Jadi saudara-saudara, seiring dengan kita mengenal Tuhan, Alkitab tulis waktu Ayub tarik kata-katanya, Tuhan pulihkan keadaannya. Waktu kita kembali kepada kebenaran yang sebenarnya, keadaan kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Mazmur 126 itu salah satu nyanyian pemulihan. Itu 15 nyanyian syiara, salah satunya Mazmur 126. Ini 15 nyanyian syiara ini yang paling muda. Ya, dari kitab 150 Mazmur itu ini paling muda saudara-saudara ya. Yang lain itu yang paling tua itu Mazmur 90, doa Musa abdi Allah. Jadi saudara-saudara kitab Mazmur itu urutan rentang waktu penulisannya ada yang bilang 1000 tahun, ada yang bilang 1500 tahun ya. Karena Musa itu 1500 tahun seperti Kristus, sebelum Kristus saudara-saudara ya. Lalu ditulis-tulis sampai masa pembuangan dan Mazmur 126 itu masa mereka bebas dari pembuangan di Babilonia. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi dan mulut kita penuh dengan tertawa. Jadi saudara-saudara itu Mazmur yang termuda sebetulnya karena sesudah pemulihan di Babilonia. Mereka ditawan oleh Nebukadnezar tahun 522 dan 70 tahun ada di sana. Kemudian lewat Esra, Nehemia, mereka dibawa pulang kembali untuk membangun bait suci atas perintah Kores, Raja Persia. Ya, sekarang itu Iran, saudara-saudara ya. Jadi banyak orang mulai menggali kembali urusan antara Iran dan dulu Persia begitu baik. Kores suruh pulang karena Kores lihat ini Babilonia begitu hebat bisa kalah dengan media Persia yang tidak terlalu hebat. Ini jangan-jangan dewa-dewanya lagi marah karena salah satu sifat Nebukadnezar setiap kali negara dia perang kuilnya dihancurkan, perkakasnya diambil. Termasuk bait Allah yang ada di Yerusalem. Makanya ini dua dewa-dewa lagi marah ini. Begitu Kores mengalahkan Nebukadnezar, tindakan yang pertama dia bilang supaya saya jangan dimarah oleh dewa-dewa seperti yang dialami oleh Nebukadnezar, karena Nebukadnezar bisa kalah, maka dia kembalikan semua perkakas ini, termasuk peralatan rumah Tuhan di Israel, disuruh bawa pulang dan disuruh bangun kembali. Nah itu Kores. Nah Kores ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Makanya dia senang sekali dibilang namanya ada di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdeka dari pengertian yang salah. Dan kitab Hosea berkata, yang ku kehendaki ialah sungguh-sungguh mengenal aku, supaya ia akan muncul seperti fajar dan turun seperti hujan. Saudara, tidak ada yang bisa menghalangi dua peristiwa alam ini. Matahari kalau muncul gak ada eskavator yang bisa tahan. Gak ada alat berat, tapi kalau matahari muncul, tetap muncul. Boleh tertutup awan, tapi dia tetap muncul. Boleh tidak kelihatan, tetapi dia tetap ada. Haleluya. Amin. Sedikit kabar baik buat saudara. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan waktu. Dan dia tidak berjalan dengan waktu. Dia berjalan di luar waktu. Makanya dia bisa berkata, aku tunggu engkau di Galilea. Dan Tuhan tunggu sebelum Petrus dan teman-teman sampai di sana. Dan dia tunggu tidak dengan kosong, tapi dengan berkat yang sudah tersedia. Bukan mengharapkan ikan yang mereka tangkap, tapi Tuhan sudah punya ikan dan berkat yang sudah Tuhan siapkan.
Dia sudah mendahului kita di bulan Juli ini. Dan bukan mengharapkan apa yang saudara punya, tapi dia sudah siapkan apa yang saudara perlukan. Amin. Dia tidak tunggu dengan tangan kosong. Dia sudah mendahului di hari Senin, dia sudah mendahului di hari Selasa, dia sudah mendahului di bulan Agustus, dia sudah mendahului sampai 2026, dia sudah mendahului kita dan dia sudah reservasi berkat yang luar biasa. Nah, dari sekarang sampai di bulan Oktober saya rencana, sudah ada flyernya. Tanggal 15 Oktober akan lakukan perjalanan dan kali ini 12 hari karena Petra pun ikut masuk. Ya, Petra pun ikut masuk, saudara-saudara yang sudah doakan, sudah berdoa, sudah ini, sudah bisa. Nah ini saudara-saudara ya, 12 day, 12 day, jadi ada Petranya itu. Petra itu di Jordania, orang Nabatian yang membangunnya dan nanti sudah bisa lihat relevansinya dengan Alkitab. Itu ada Danau Galilea, berlayar di atas Danau Galilea, kemudian ada Dome of the Rock. Dome of the Rock itu sekarang adalah salah satu bait atau masjid yang berdiri di atas lokasi daripada bait suci dan di sebelah Dome of the Rock ini di situ di ujung paling barat ada namanya tembok ratapan atau the Wailing Wall, satu-satunya tembok yang tidak dihancurkan oleh Jenderal Titus ketika dia menghancurkan bait Allah dan dia bilang jangan hancurkan ini untuk buktikan betapa hebatnya Roma bisa mengalahkan yang hebat seperti tinggi seperti gini supaya kasih sisa biar mereka. Nah slide selanjutnya kita akan ada juga di Mesir, beberapa tempat di Mesir yang kita akan kunjungi itu gereja Mukatam. Kalau orang Indonesia suka bilang gereja sampah ya, padahal itu gereja di tengah-tengah para pemulung, orang-orang yang memulung. Mana slide yang selanjutnya? Itu yang nomor 2 dari sesudah ini. Itu dia, Mukatam ada. Mukatam ya itu di daerah Kairo di Mesir saudara-saudara. Dan nanti kita akan mengunjungi tempat-tempat ini. Dan saudara ini bukan wisata, tapi ini ibadah. Karena sudah salah satu yang Tuhan taruh di hati saya itu, saudara sudah berdoa, saudara-saudara ini dan saudara minimal dapat sesuatu betapa hidupnya firman Tuhan ketika kita ada di sana. Bahkan angin yang bertiup pun kita bisa merasa semua penggenapan janji Tuhan itu luar biasa. Saudara bisa lihat pergi ke Nazaret, the town of Jesus ya, tempat di mana Tuhan banyak buat mujizat dan hari ini tidak ada penduduk yang tinggal di sana. Karena Alkitab berkata, Nazaret tanggunganmu akan lebih besar daripada Sodom dan Gomora kalau semua tanda-tanda heran terjadi di antara mereka. Artinya di Kapernaum itu tempat di mana mujizat Tuhan paling banyak terjadi. Dan saudara-saudara kita akan lihat bagaimana bukti-bukti arkeologi yang menunjang Alkitab. Taruh kata kita tidak punya Alkitab ini, maka semua bukti arkeologi pernah mencatat bahwa ada orang yang bernama Yesus. Dia pernah mati, dia pernah bangkit, dia pernah hidup dan buat mujizat. Itu yang tulis, bukan orang percaya. Semua bukti-bukti arkeologi ini membuktikan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Orang meragukan tentang Alkitab, saudara-saudara ya. Dan sudah tahu pada tahun sebelum Israel merdeka, ya saya lupa tahun 47 atau 46 itu, ada seorang Beduin yang mencari dombanya yang hilang. Lalu sambil mencari, dia coba lempar batu di tiap gua yang ada di Qumran. Betapa terkejutnya ketika ada satu batu yang masuk ke sebuah gua, tiba-tiba yang bunyi bukan bukan kena di kambing, tapi ada tembikar yang bunyi prang. Dia kaget saudara ya, begitu dia lihat, aduh banyak sekali gulungan-gulungan kitab, dan ternyata itu apa yang disebut dengan Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati. Kemudian dia ambil ini, dia tidak tahu, dia bawa ke Bethlehem dan ketemu dengan seorang Yahudi tukang sepatu karena dia minta tolong bikin sepatu, karena itu kulit binatang. Begitu orang itu baca, dia kaget, ini ternyata firman Tuhan. Dan ini bukti yang tidak terbantahkan. Saudara-saudara nanti itu akan, ini sedikit cuplikan, supaya membangkitkan iman saudara karena orang yang belum punya uang belum tentu punya kesempatan ya, tapi orang yang punya iman pasti punya kesempatan ya. Habis ini pulang bikin paspor, malaikat di sorga dong rapat itu, kenapa dia belum ada dolar disuruh bikin paspor saudara, kenapa? Kirim berkat buat dia, hajar saudara-saudara ya. Dan saya sudah khotbah 2 minggu lalu bahwa Israel akan masuk dalam masa tenang yang luar biasa. Jadi saudara Iran dan Israel 12 hari saja sudah selesai, ya, 14 hari selesai. Kemudian saudara-saudara akan ada masa tenang karena Yeskel 38 itu harus digenapi. Di mana nanti dari utara dengan koalisi akan datang kepada Israel yang lagi tenang, lagi menikmati hasil yang indah, rumah tidak berpagar, ketenangan luar biasa. Dan kali itu bukan Israel yang perang, tapi Tuhan yang akan berperang. Saudara baca Yeskel 38, dong kubur orang saja 7 bulan.
Itu Tuhan punya. Kali itu bukan Israel yang perang lagi, bukan rudal, tapi Tuhan yang berperang. Nah, kita lihat bagaimana penggenapan janji luar biasa. Sudah lihat out of context tadi. Bagaimana kalau kita cuma lihat sepotong, tapi ternyata Tuhan bukan pengambil. Tuhan itu pemberi. Dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Yang ambil iblis, yang pulihkan Tuhan. Yang ambil kesehatan saudara mungkin iblis. Tapi Tuhan hari ini lewat perjamuan kudus akan pulihkan semua keadaanmu. Haleluya, haleluya. Nah, kita pergi kepada Keluaran pasalnya yang ke-12. Ini menjadi bulan pertama, pada itu bulan ketiga di tahun kalender mereka. Tapi akan menjadi tahun yang pertama, akan menjadi bulan yang pertama. Karena peristiwa Paskah. Sudah tahu peristiwa Paskah ini peristiwa yang menjadi pertama dalam hidup kita untuk menjalani kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dalam ayatnya yang ke-9, janganlah kamu memakannya mentah. Ini domba yang Tuhan ajar untuk mereka maskan di malam pembebasan. Ya, jangan makan mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api. Ini bicara tentang Kristus Yesus yang sudah menanggung api murka Tuhan di atas kayu salib. Dan saudara-saudara semuanya ditanggung oleh Dia. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terlepas. Semuanya ditanggung. Menurut pakar psikologi, teriakan itu mengurangi rasa sakit. Makanya kalau ada orang dipukul, kadang-kadang teriakannya lebih besar daripada pukulannya. Tetapi Alkitab tulis dia dibawa dengan keluh atau dengan bisu ke tempat pembantaian. Tidak ada sakit yang terlepas. Semua diambil. Kalau Tuhan berteriak, berarti ada yang hilang. Saya pernah hadiri salah satu ibadah perayaan Paskah dari sebuah instansi. Lalu mereka undang salah satu gereja untuk peragakan drama Paskah yang sudah dia peragakan di gereja itu dan sangat memberkati, diundang. Lalu saudara-saudara sebelum saya khotbah, drama itu naik. Kemudian orang yang disalib itu ditaruh di lantai. Ya tidak kelihatan tapi kelihatan. Kemudian ada yang pegang martelu. Kemudian bunyi pang. Itu Yesus yang dipaku. Saya bilang ini tidak ada di deskripsi Alkitab ini. Tidak ada cerita Tuhan berteriak, sakit, tidak ada. Dengan keluh, dengan diam, artinya tidak ada rasa sakit yang lolos. Semua ditanggung oleh Tuhan. Kalau dia berteriak berarti ada yang lolos. Makanya saudara mesti tambah lagi. Tapi tidak ada yang lolos. Semua sudah diambil oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, saudara-saudara dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya. Semua bilang kepala, kemudian betis, dan perutnya. Ya saudara-saudara, ini betis bicara tentang kaki saudara-saudara ya. Yang pertama, anak domba Allah ketika dia disalibkan, di kepalanya ada mahkota duri. Saudara, itu lambang kutuk. Dengan semak duri, engkau akan berusaha untuk menjalani hidupnya. Semak duri tidak akan berhenti dan sampai Kristus datang, dia menyelesaikan semua semak duri itu. Itu dipakukan di atas kepalanya. Saudara, berapa banyak saudara yang hari ini tubuhnya tidur, tapi dia pun pikiran dapat tusuk terus dengan persoalan, tusuk dengan masalah, duri ketakutan, duri kecemasan, duri panic attack, duri macam-macam duri. Hari ini kepala saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Saya baca deskripsi dari rudal yang Amerika pakai untuk mengebom fasilitas nuklir yang di Fordo di selatan Iran, saudara-saudara ya. Nah itu menurut pakar-pakar bom, pakar-pakar teknologi Tomahawk ini saudara, bisa menembus lapisan beton yang 8 meter. Jadi saudara-saudara, dia tidak meledak ketika bertemu dengan benda keras, tidak. Jadi benda keras seperti beton itu bisa dibor sampai masuk di sekian kedalaman baru dia explode, pecah. Nah saudara tahu, kau boleh tindis kopu kepala dengan bantal 10. Aduh, saya mau dengar cerita ini. Tembus, saudara ya. Itu iblis putih kanan tembus sampai tengkorak yang keras ini tembus masuk di dalam. Ya toh, ada banyak orang, saya mau dengar ini. Dia tutup pakai selimut, pakai blanket. Tembus. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Kau mau pakai obat penenang, tembus. Tembus. Tapi bersyukur Kristus sudah mengambil semuanya. Kepala yang pertama kali disebutkan. Karena dari kepala ini lahirlah keputusan-keputusan yang luar biasa. Betis atau kaki. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kepala. Roma pasal 12. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Biasanya kita kalau pilih pasangan, ya cowok-cowok kadang-kadang ambil 4 dari 10 saudara. Ini 4 terbesar.
Lalu dia periksa seiring waktu, wah ini satu nih kurang hargai orang tua. Tereliminir, tinggal 3 saudara-saudara ya. Lalu yang 3 ini lama-lama seiring waktu, tereliminir yang ketiga. Tereliminir yang kedua. Akhirnya yang pertama, dia tadi, would you marry me? Ya saya mau. Begitu menikah, 1 tahun kemudian datang yang lebih mantap lagi saudara-saudara. Dan dia bilang ternyata ada yang lebih mantap lagi. Saudara, kalau ada suami yang bilang begitu sama saudara, saya salah pilih. Ada yang lebih bagus dari kau bilang begini. Kalau kau kawinin dia, kau sudah lama stroke. Untuk kau kawin dengan saya, kau masih sehat sampai hari ini saudara. Ya, ayo boleh baku senggol sedikit-sedikit diri. Ya, itu aku sudah dengar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kepala kita ini dibebaskan dari segala tuduhan. Roma 8 ayat pertama, there is no condemnation. Tidak ada penghukuman. Di mana itu? Di kepala. Rasa bersalah, rasa malu, rasa terdosa, malu sekali. Aduh. Saudara, hari ini semua duri sudah diambil oleh Tuhan. Bukan saudara yang pakai mahkota duri, tapi saudara pakai mahkota kemuliaan. Siapakah orang yang ditebus, yang dimahkotai dengan kasih setia dan kemuliaan? Saya dan saudara. Berbahagialah orang yang ditebus dosanya, yang dimahkotai. Karena apa? Mahkota duri yang ada di kepala kita sudah diambil oleh Tuhan. Pulang hari ini kepala bebas dari semua tekanan. Ya, terada yang pukul-pukul jidat di tembok lagi. Kenapa saya bodoh sekali? Sudah tidak ada lagi. Itu duri. Ya, dan ketahuilah duri itu sudah Tuhan ambil. Dan Tuhan berikan ketenangan yang luar biasa. Sekarang bukan lagi pukul-pukul jidat di tembok. Malah engkau bersyukur, terima kasih Tuhan. Buat hidup yang baru. Buat pikiran yang baru. Yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya. Karena waktu kita lahir baru, hati kita, pikiran kita makin hari dibaharui. Dan Tuhan tidak pernah menyerah. Sampai semua rencananya digenapi. Sebab tidak ada rencanamu yang gagal. So dekat mau terangkat ke sorga pun Petrus masih pikir tentang kerajaan Israel. Padahal selama 40 hari temanya tidak ada yang lain, kerajaan Allah. Selama 40 hari ia berbicara tentang kerajaan sorga. Tentang kerajaan Allah. Kenapa? Dalam konsepnya Israel. Kalau Tuhan datang, cuma kerajaan Israel saja yang diperhatikan. Paulus menulis dalam Kolose 1 ayat 26. Rahasia ini tersimpan berabad-abad lamanya. Dan dinyatakan bagi kita. Di mana di kalangan orang Israel. Mereka cuma tahu bahwa semua orang Yahudi itu orang yang diberkati Tuhan, yang lain tidak. Mereka menganggap orang lain itu najis, bahkan jangankan bilang orang Samaria datang ke mereka. Mereka datang ke orang Samaria saja itu sudah sangat najis. Sedangkan datang saja tidak boleh, apalagi mereka pergi. Tapi semua yang dianggap najis, Tuhan Yesus datang. Dia berbicara dengan perempuan Samaria, itu tidak boleh. Dia pergi ke Sirofenisia, itu orang kafir. Dia menyembuhkan orang kusta. Orang kusta bertanya, maukah engkau menyembuhkan saya? Dia tidak meragukan kesanggupan Tuhan. Dia tidak tanya, sanggupkah engkau menyembuhkan saya? Tapi dia tanya keinginan atau kemauan Tuhan. Maukah engkau menyembuhkan saya? Yes, I will. Ya, saya mau. Dan Tuhan menjamah orang buta, orang kusta itu. Seketika itu juga orang kusta menjadi sembuh. Makanya dalam 1 Korintus pasal 11, inilah perjanjian yang baru. Semua bilang perjanjian yang baru. Maksudnya apa? Dalam perjanjian lama, kalau saya menyentuh orang kusta, maka saya yang bersih jadi najis karena bersentuhan dengan orang kusta. Kalau saya menyentuh mayat, maka saya yang bersih, yang suci, jadi najis karena bersentuhan dengan mayat. Kalau saya bersentuhan dengan perempuan pendarahan, maka saya yang suci, jadi najis karena bersentuhan dengan perempuan pendarahan. Tetapi dalam perjanjian yang baru, inilah perjanjian yang baru. Yesus menyentuh orang kusta, bukan Yesus jadi najis, tapi orang kusta yang jadi sembuh. Kasih menular, berkat menular, kesembuhan menular, sukacita menular. Haleluya, inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat kebenaran-kebenaran ini dalam kacamata surgawi. Sehingga saudara pulang dengan kebebasan yang luar biasa. Orang kusta ini disembuhkan. Saudara sampai hari ini juga kalau saudara pergi ke Yerusalem, itu ada rumah makan, restoran, hotel yang memang ada tulis kosher. Kosher food dan sebagainya.
Saya selalu akan peringatkan, tolong jangan pernah bawa barang-barang makanan dari luar. Karena kalau sampai ada yang masuk dan mereka tahu, mereka anggap tidak kosher, tidak lagi bersih. Dan meja di mana kita duduk akan diangkat, piring di mana kita pakai makan akan disingkirkan, gelas di mana kita pakai minum sendok, semua akan diangkat dan dieliminir, dibakar atau dibuang. Karena mereka menganggap itu tidak lagi suci. Saudara-saudara, ini tersimpan begitu kuat. Sampai Tuhan datang. Dan mengulangi terus tentang kerajaan Allah. Ulang, masih ulang, tetap mereka bilang, kapan engkau bangun kerajaan ini? Dan saudara baca di dalam kisah yang luar biasa, satu kisah yang luar biasa dalam Kisah Rasul pasal 10. Petrus bilang begini, kamu tahu betapa kerasnya larangan di dalam pengajaran kami, di dalam adat kami, untuk duduk makan dengan orang-orang seperti kamu. Tetapi sekarang saya tahu, tidak lagi ada orang najis, tidak lagi ada orang yang tidak layak. Semua orang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Bilang di kiri kanan, saya duduk di sebelah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada tuduhan. Ini untung makin banyak saudara berbicara, makin sudah cinta persekutuan saudara ya. Karena di persekutuan itu kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya tidak bilang online tidak benar juga ya. Tapi karena orang-orang yang online ini memang di luar daerah semua. Tapi kalau saudara di AB Pura online, saudara rugi saudara ya. Karena yang di sini lebih baik daripada yang online di sana. Amin. Jadi dalam Pengkhotbah pasal 7 itu ada 8 lebih baik. Ya, lebih baik. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke pesta. Karena di sana kita melihat akhir hidup daripada seseorang. Betul ke tidak? Ya. Lebih baik bersekutu bersama-sama. Ya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat. Jadi lebih baik. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saudara pilih yang lebih baik. Amin. Yang lebih baik, karena di samping saudara bisa mendoakan doa korporat terjadi dengan luar biasa. Nah di rumah duka itu lebih baik daripada di pesta, karena di rumah duka tuh orang tidak bicara sebab lipstik lebih tebal, betul tidak? Ada orang di rumah duka, dia pakai lipstik, ada. Di rumah duka tidak ada yang menghadiri berbicara tentang jenazah. Jenazah dia pakai foundation merek apa? Tidak ada. Gitu? Tidak ada. Bahkan di rumah duka orang pakai seragam sama pun tidak rasa risih, betul tidak? Tapi di pesta kalau sama, malah saya pulang sih, ada yang sama dengan saya malas. Itu di pesta beda sekali, saudara. Karena di pesta kita lebih banyak pamer. Kalau di rumah duka kita lebih banyak sadar Tuhan punya perbuatan yang luar biasa. Kita tidak berdoa supaya ada banyak orang berduka supaya kita pergi ke sana, tidak saudara ya. Tapi saudara, kalau hari itu saudara punya pilihan untuk duka atau pesta, pilihlah yang lebih baik. Ya, pilih lebih baik. Orang pakai hitam semua rame-rame, tak ada yang merasa tersaingi. Kenapa dia sama dengan saya? Tidak ada saudara-saudara ya. Malah senang saudara ya. Malah senang. Jadi Bapak Ibu banyak yang lebih baik. Salah satunya nama baik lebih bagus daripada harta. Ya toh? Jadi itu contoh, itu pergi ke rumah duka itu ada ayatnya di atasnya. Itu ayat 2 di atasnya itu nama baik lebih. Saudara-saudara, yang kedua, di kepala ini Tuhan bisa kembalikan pikun-pikun yang sutra laku itu menjadi otak yang jauh lebih normal daripada sebelumnya. Jadi pikun-pikun amnesia pun Tuhan bisa pulihkan kepala. Haleluya. Saya bukan tipe orang penghafal, bukan. Tapi saya berdoa Tuhan dari kepala. Saya bisa hafal dengan baik. Satu kali saya baca bisa tersimpan. Saya bilang ini bukan karena cerebrofit, bukan saudara-saudara. Tapi ini karena Tuhan, silakan saudara boleh minum cerebrofit. Karena dulu itu obat untuk bantu-bantu kalau ulangan gitu toh. Ini supaya daya ingat bagus saudara-saudara ya. Tapi yang minum cerebrofit malah amnesianya lebih cepat saudara-saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan bisa kembalikan hal yang hilang. Tuhan kembalikan, termasuk memori saudara. Tuhan bisa kembalikan, luar biasa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, di saya sini, saudara tidak harus meniru gaya khotbah saya, tidak. Ya, ada orang yang sudah siapkan detail bagus sekali. Ya, saya sudah pernah coba tapi kandas saudara-saudara ya. Karena itu bukan jubah saya. Ya, masing-masing saya menghargai jubahnya. Ya, kalau orang pimpin seminar atau apa memang perlu ada kronologis yang bagus. Ya, dia punya ini tulisan. Tapi saudara-saudara, sampai saya kadang-kadang kalau menyanyi, ya. Lagu ini muncul, tiba-tiba ada lagu pusambung ini, sambung ini. Dan kalau itu diizinkan, tong pulang sore, apa saudara-saudara ya. Itu lagu keluar terus, saudara-saudara ya. Brut.
Pernah kami satu waktu ibadah dengan Suset Hetting, saudara-saudara ya. Dan itu dia bernubuat sepanjang ibadah dan dia bilang lagu tak boleh putus. Itu yang main drum sampai Totofore, saudara-saudara ya. Kenapa itu lagu mengalir? Masalahnya pemain musik, dong semua kewalahan. Kenapa? Saya tim pilih lagu, Bapak enak pilih lagu. Saya bilang bukan saya yang pilih, ini barang ini muncul, dia muncul, dan itu nyambung, saudara. Seperti ada cerita yang tidak ada endingnya. Kenapa? Yang punya juga sorga. Yang punya juga Tuhan. Amin. Makanya sudah bisa lihat pemimpin, pemuji, mereka kadang-kadang siapkan lagu tanpa tanya. Bapak Gembala mau khotbah apa? Tidak, saudara-saudara ya. Langsung mereka siap dan itu selalu meneguhkan apa yang akan Tuhan sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan. Bisa bilang amin? Artinya saudara-saudara, Tuhan hidup dan dia bekerja bersama-sama dengan kita. Kepala ini sudah dibebaskan. Semua duri sudah diambil oleh Tuhan. Rasa bersalah, rasa tertuduh sudah selesai. Yang kedua, dari kepala yang dipulihkan mengakibatkan keputusan-keputusan yang luar biasa. Tadi Roma pasal 12, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau bukan Tuhan tolong saudara, semua saudara pasti terlambat datang di ibadah. Karena baju saudara yang 3 lemari itu bingung mau pilih yang mana saudara-saudara ya. Tapi karena Tuhan tolong, saudara tidak lagi perlu berasa, oh nanti orang bilang apa, tidak. Karena saudara punya rasa berharga yang luar biasa yang sudah ada di dalam hati saudara. Saya khotbah di youth, kalau orang sudah merasa mahal, aksesorisnya sedikit sekali diperlukan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud merendahkan dan membuat kelas. Tapi saudara, coba sebutkan mobil-mobil mahal yang pernah saudara tahu. BMW ya, produksi Jerman, kemudian MB atau Mercedes-Benz ya. Kemudian ada Volkswagen, kemudian ada yang Italia punya, ada yang Inggris punya Rolls-Royce, saudara ya. Ini pendeta hafal ayat kah hafal jenis motor? Ini mau bikin contoh, saudara, saudara ya. Ada Porsche, semua mobil-mobil yang harganya ini miliaran, saudara. Begitu keluar dari dealer, gak ada yang singgah di variasi, langsung ke rumah. Karena justru merusak kalau singgah di variasi. Karena dia makin sederhana, makin keren. Waktu ditambah, tambah rusak. Tapi minta maaf, saya juga pakai mobil pasaran, saudara-saudara ya. Mobil pasaran, Avanza, ya, Agya, Kalia. Kadang-kadang begitu beli di dealer, belum ke rumah dulu. Ke variasi dulu, saudara-saudara. Tambah sana, tambah sini, pakai sana, pakai sini. Makin saudara rasa berharga, makin sedikit aksesoris yang ditambahkan. Makanya saudara tidak telat pilih baju, karena sudah ada rasa berharga di dalam sini lebih dulu. Bisa bilang amin? Kasih tahu di kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Makanya kau mau lihat orang diberkati, orang cantik itu bukan karena foundationnya. Waktu dia baru bangun pagi, iler kiri kanan, saudara kayak taring, itu dia punya kening. Saya kalau bangun pagi kening kayak rumah gadang, saudara ya. Perlu diatur kembali, kenapa? Dia naik kiri, dia naik sini, sama dengan Toraja rumah adat itu tongkonan, saudara-saudara, persis. Jadi kadang-kadang perlu dilihat dulu, oh mesti kasih turun dulu saudara-saudara ya. Tetapi saudara-saudara, karena di sini udah rasa mahal, tidak ada yang perlu ditambahkan. Makin saudara rasa mahal, makin saudara rasa berharga. Out from your belly, dari dalam hatimu terpancar kehidupan. Musa belum sempat pergi ke salon selama 40 hari. Cuci muka apalagi tidak ada air. Saudara, tapi mukanya penuh kemuliaan. Bawa pulang 2 loh batu. Itu di bawah hukuman. Di bawah hukum Taurat. Saya dan saudara di bawah kasih karunia. Makanya makin tipis saudara punya foundation. Makin cantik saudara-saudara ya. Minta maaf saudara, minta maaf. Saya pikir cuma rumah yang ada fondasi, saudara ya. Ternyata kosmetik juga ada fondasi, saudara-saudara ya. Oh, haleluya. Haleluya. Dan saya lihat saudara-saudara jauh lebih muda dari sebelum datang tadi, saudara ya. Amin. Bilang kiri kanan kamu kencang sekali. Haleluya. Karena itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, terima aja kalau orang bilang begini, ikut tua-tua. Amin.
amin. Dia bilang, masa? Lalu pulang sudah mulai renungkan apa yang dia ngomong. Mulai permaksana sini supaya jangan sampai besok dia bilang Suki beda lagi gitu kan. Tenang saja. Sarah digoda umur 89 kok sudah ya. Tenang saja. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Termasuk anti-aging. Amen. Daripada kau senam yang terlalu punya, karena dokter bilang begini, tiap pagi bikin senam muka, supaya muka kencang. Itu yang terada arti saja ada manfaat, apalagi haleluya, tambah urapan, tambah senam lagi, pica-pica, sudah ya, hancur sudah ya. Jadi di ibadah itu semua bermanfaat, sampai saudara punya anti-aging pun tampia semua. Kenapa? Karena kepala, kaki sudah ditebus oleh Tuhan. Dan yang paling terakhir, ini waktu berjalan cepat sekali saudara-saudara ya. Yang paling terakhir, saudara isi perut. Ada apa di isi perut ini saudara? Ada ginjal, ada pankreas, ada lambung. Semua ginjal yang tinggal 10% Tuhan sembuhkan. Saya dapat kesaksian menarik seorang pemudi umur 24 tahun, namanya Ivana saudara-saudara ya. Satu waktu dia pergi ke dokter karena susah kencing waktu USG. Dokter bilang, gak tahu kenapa kamu punya kandung kemih, ini full sekali. Sampai ginjalmu sudah terendam dengan kandung, dengan cairan kencingmu, cairan urinmu. Ya, lalu harus pakai kateter. Dia bilang, aduh Tuhan, saya tidak mau pakai kateter, saya percaya kuasa Tuhan. Dan memang sudah, dokter bilang, oke, kita pakai dulu ini untuk 1 minggu sambil survei. Nanti kalau ada perubahan, gitu. Nah, sudah 1 minggu itu dia pakai. Dan dokter suruh minum, dan lihat apa yang terjadi sudah kau minum. Dia minum 200 ml, 2 jam kemudian, sejam kemudian, yang keluar cuma 5 mili. Oh, berarti masalah. Kita perlu cari tahu, jangan sampai ada urat yang kejepit, ada saraf yang kejepit, yang membuat kamu punya sensor untuk menyalurkan ke urin ini. Itu bisa bermasalah. Oke. Kalau begitu apa? Nanti 1 minggu kemudian kita akan cek, dan begitu 1 minggu cek belum ada perubahan. Kita pasang kateter yang 1 bulan. Terus dokter, kalau sampai 1 bulan tidak perubahan, kateter seumur hidup. Dia bilang, Tuhan, saya percaya. Lalu dia dengar firman Tuhan ini, termasuk isi perut pun sekalian di dalamnya. Kemudian dia mengimani tiap kali perjamuan kudus, dia berkata, Tuhan, isi perutku sudah ditebus oleh Tuhan. Kantong kemihku sudah dikebus oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebulan kemudian dia lupa kalau dokter berkata ini akan datang untuk ganti kateter dan itu bisa lebih lama kalau sebulan ini tidak ada perubahan. Dia tadi lihat Tuhan betapa siksanya saya, karena tidur tidak boleh berbalik seenaknya. Kenapa? Dia punya selang bisa kejepit, bisa kepencet, dan dia seorang guru, pernah dia ngajar, satu waktu selangnya terlepas, karena dari sini selang keluar masuk di tas terlepas, itu kan urinnya keluar sampai seluruh bajunya basah. Kadang-kadang di bis dia perlu pakai blazer untuk sembunyikan ada selang yang keluar dari sampingnya sini, masuk ke dalam tas. Dan dia bilang, Tuhan, aku percaya aku dijadikan segambar dengan Tuhan, bukan seperti ini. Waktu Tuhan menjadikan Adam tidak pakai kateter, waktu Yesus tidak pakai kateter, dan aku percaya aku punya tubuh yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sebulan kemudian dia datang, dan dia kaget, ini seperti bernubuat, karena habis ngomong pun dia ikut terkejut. Saya tahu ini perkataan yang Tuhan taruh. Begitu sampai di sana dia bilang, dokter, saya mau datang mau lepas kateter. Oh, mau ganti yang baru? Tidak, mau lepas selamanya. Hah? Kita cek dulu. Jangan bicara sembarangan. Oh iya, baru dia kaget, kenapa saya bicara begini? Rupanya waktu dia mengimani, Tuhan sudah taruh perkataan-perkataan iman di dalam hatinya. Waktu iman timbul, ada perkataan yang menyertai iman itu. Bisa bilang amin? Selalu ada perkataan, oleh bilur-bilur Yesus, aku punya ginjal baru. Selalu ada perkataan yang menyertai iman yang timbul. Saudara-saudara, dokter bilang, oke sekarang tes, minum air. Dan kita lihat 1 jam kemudian, sudah tahu dia minum aqua 330 mili. Sebentar 1 jam kemudian, 200 mili yang keluar. Dokter bilang, saya tidak tahu ini bagaimana, tapi kamu sudah mengalami mujizat. Isi perut. Pak, saya tiap kali datang bulan, sakit, isi perut. Sudah ditebus oleh Tuhan. Bolehkah engkau berkata, segala kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan hari ini, aku punya tubuh. Tidakkah engkau tahu, bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam di dalamnya. Saya tidak peduli persoalan saudara apa. Ini bukan tentang saudara, tapi ini tentang Tuhan. Kokaplah angin pun, Tuhan sayang kau. Hosea disuruh menikah dengan perempuan sundal.
Dan ketika melahirkan anak-anak sundal, Tuhan berkata, sekalipun kamu bersundal dengan Baal-Baal, aku tetap mengasihi engkau. Bapak Ibu, berhentilah khawatir, mulailah naikkan ucapan syukur, dan mulailah perkataan iman. Kenapa? Karena semua rasa malumu sudah diambil oleh Tuhan. Yang paling terakhir, kalau itu tantangan datang dari musuh, Yesaya Mazmur 55, aku bisa menanggungnya. Kalau pembenci orang-orang yang tidak percaya, aku masih menyembunyikan diri. Tapi engkau sama-sama di rumah Tuhan. Tiap kali ibadah, ketong duduk berdampingan dan lalu tunjuk, kau saudaraku, kau saudariku. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini akan menjadi bagian dalam hidup kita, di mana otak kita akan berkata, Satra akan lagi ibadah, karena saya tersangka dia begitu dekat dengan Tuhan. Kalau berdoa, sorga gemetar, malaikat-malaikat Allah turun, tapi ternyata hidupnya. Bartimeus pernah mengalami hal itu. Hatinya ingin kesembuhan, tapi ring satunya Tuhan Yesus menuduh dia perlu uang. Karena pengemis kalau berteriak, identik dengan cien. Siapa yang tidak sakit hati, niat lain, sangka lain. Akan terjadi 5 menit sesudah ibadah, akan terjadi 1 hari sudah ibadah. Tapi pikiranmu sudah ditebus oleh Tuhan. Dia tidak terlalu pusing. Saya pikir kamu orang beribadah, kamu tolong orang kayak saya ini. Ternyata kamu semua terlaku. Mulai hari ini saya akan ibadah di sini lagi. Saya akan cari gereja yang lebih baik daripada ini. Gereja yang sempurna. Dan ketika saudara menemukan gereja itu, dan waktu saudara masuk di sana, gereja yang sempurna itu menjadi tidak sempurna. Gara-gara kehadiran saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bartimeus sudah menang. Di pikirannya dia sudah menang. Dia tidak terganggu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan begitu banyak teror yang terjadi. Sudah dipatahkan oleh Tuhan. Sekalipun bala sampar, sekalipun panah yang terbang di waktu malam. Itu tidak akan menimpamu. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Nanti malam kau tidur, tiba-tiba kau ingat semua orang yang sumati. Nenek, oma, opa, semua sumati. Aduh Bapak, saya tidak bisa tidur, kenapa orang mati muncul semua di sapu kepala ini. Bilang begini, semua teror ini sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Yang ada adalah pikiran Kristus. Dadah, Yesus penebusku hidup, ada bersama-sama dengan saya. Saya perlu orang-orang yang sumati. Saya perlu Yesus yang hidup. Saya mau tidur dengan Yesus. Masih datang teror. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan ketenangan. Takkan kekurangan damai sejahtera. Takkan kekurangan berkat Tuhan. Ada. Sudah ditebus oleh Tuhan. Contoh terakhir. Hana lagi berdoa di bait Allah. Jam 9 pagi. Gembala sidang namanya Imam Eli. Datang bilang begini, perempuan Dursila, kenapa masih pagi kau sumabuk? Kalau saya jadi Hana, saya bilang pendeta model apa? Orang ada berdoa bilang orang mabuk. Memang ini pendeta duniawi sekali. Hana punya pikiran, sudah ditebus dari kesia-siaan. Dia tidak berpikir jelek terhadap Eli. Tapi dia bilang begini, aku tidak mabuk anggur, ini masih pagi. Tapi hatiku begitu pedih karena merindukan anak. Tahun depan engkau akan menggendong anak laki-laki. Saudara, ketika pikiran kita menang, bahkan orang yang menuduh kita pun bisa Tuhan pakai untuk bernubuat bagi kita. Dan tahun depan Samuel lahir. Dia dibawa ke rumah Tuhan dan melayani Tuhan sejak kecil. Dan Samuel adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk melantik 2 raja, Saul dan Daud. Ada mama yang tidak terganggu karena orang tuduh mabuk. Pikiran saudara sudah dipagari dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya kalau ada orang halen di jalan, saya pakai pikiran Kristus. Jangan-jangan ada keluarga yang sakit. Tuhan tolong. Biar dia tiba dengan selamat. Tapi kalau saya pakai pikiran dunia, saya gas lagi. Kau pikir cuma kau bisa saja. Dan ini terjadi buat teman pendeta saya. Dia tidak boleh ada orang yang nyalip. Satu waktu hari Minggu dia mau pergi pelayanan. Sementara menyanyi haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada yang nyalip. Dia uber saudara. Masuk di gereja yang sama.
Ternyata yang Uber yang lewat dia itu jemaat juga saudara-saudara ya. Begitu masuk dia bilang sapu Matius, Markus hilang langsung. Karena habis itu jemaat bilang, Pak Pendeta boleh juga. Gitu. Dia bilang, oh Tuhan. Sejak hari itu dia bertobat saudara-saudara ya. Dan kalau ada orang Uber, halen dia terakan Uber lagi saudara-saudara ya. Walaupun dia tahu mobilnya kencang. Dengar, nilai saudara tidak akan bertambah walaupun saudara memeningkan pertempuran itu. Dan nilai saudara tidak akan berkurang walaupun saudara tidak nyalip. Tetap saudara berharga di mata Tuhan. Itu pikiran yang sudah ditebus dari kesia-siaan. Haleluya. Kalau sudah diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Mari ambil roti dan anggur yang sudah kita pegang.